Angin lah. Angin kan kemarin kan anginnya luar biasa. Jebol ini ya. Lah, sesuai. Ini sekitar 30 meteran ya. Dan gudang kita amankan gudang dulu. Nanti kita pakai ini Pak. Pakai ya, tapi lepas semua. Ini kok ini ngebor, yang sikunya ngebor, tapi kok tahanan yang Bukan mau tahanan. Iya, untuk tahanan utamanya ya ini ya. lalu. Udah mulai renggang semua. Itu udah renggang, ini udah renggang. Makanya jangan di situ, Pak. Hanya di Jam sini aja. 4 atau setengah 5 itu. Oh, itu kan saya minta ada 10 orang. Kita pakai terpal paling. Nah, paling terpal, pengadaan terpal itu ya suruh orang dulu, swadaya dulu, beli dulu orang terpal masing-masing lapak dulu. Ini kan udah bocor kan ya, tapi ada yang masalahnya Pak kan. Ini kan sudah punya orang. Oh yang ini? Iya. Wih, jadi kena itu ya gak kuat penyangganya gak kuat. Masih komplit. Pak paling kan cuma Dua 24 tambah. Jadi pedagang itu banyak yang keluar. Karena di sini kurang. Kosong. Ada Sebagian yang kosong, isi, Pak. cuma kan ada yang kosong. Ada celah untuk mereka. Ada. Naik ke sini aja Pak Katis, jangan ke bawah. Dari mana? Dari sini kah benar-benar sini maksudnya? Jalannya. Jalannya. Ada Pak di depan sebentar. Oh, kunci ya, kunci ya. Tapi mungkin akses itu yang perlu dibuka. Kurang laris di dalamnya orang nggak masuk. Lebih baik orang keluar, yang masuk di luarnya mau. Kurang laris. Hampir separuh. Karena ada yang masuk. Nah ini yang ingin pedagang. Faktor ini dan seperti yang saya sampaikan sama Pak Sosiasi tadi. Alhamdulillah pagi ini Bapak sekalian kami bisa hadir langsung ke lokasi sekalian ini terkait adanya laporan dari kepala UPTD bahwa pasar di Kadirjo ini atapnya itu belum kemarin kena angin puting beliau sehingga kondisinya roboh. Nah terkait dari itu atas izin Pak Bupati, Pak Musa Ahmad dan perintah beliau, kami juga laporan dengan Pak Sekda, Pak Asisten untuk menindaklanjuti laporan itu. Maka pada pagi hari ini kami hadir di sini untuk dilihat secara langsung dan sekaligus mendengarkan beberapa aspirasi dari kawan-kawan asosiasi pedagang yang ada di Kediri. Ini memang karena kondisinya ini kan mendesak. Artinya ini yang harus kita prioritaskan dulu gimana solusinya. Terkait beberapa keluhan itu Bapak-bapak sekalian, nanti kan ini sudah terekam di pemikiran kami, tercatat di pemikiran kami, nanti kan akan kami sampaikan juga apa yang ada. Nah perlu kami informasikan, memang begitu Pak Musa Ahmad dan Pak Ardito dilantik, kita ini kan dilanda waktu itu COVID. Semua anggaran itu kan tergelontor di sana tahun 2021 ya. Iya, sampai 22 kemarin. Terkena 2 tahun lebih. tercurah sana. Begitu ke 2022 ini pengangkatan tenaga P3K guru kurang lebih 135 miliar. Yang mau tidak mau harus kita anggarkan sebab hak. Tersedot lagi ke sana. 2023 ini P3K lagi.
Sudah gitu ditambah lagi kita mau pelaksanaan pilkada serentak. Jadi tercurah, tapi dengan kondisi yang cukup apa itu, kondisi seperti ini, Pak Bupati kita kan tetap mengambil langkah-langkah. Nanti bagaimana dia mengkoordinasikan ke pusat, ke provinsi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ini kan sebenarnya jalan. Mensiasati dengan anggaran ini supaya semua bisa bergerak pelan-pelan tapi dia pasti. Nah artinya termasuk kejadian hari ini Bapak sekalian, perlu kami sampaikan, jujur kami sampaikan, memang di anggaran kita, di dinas kita ini tidak ada Pak. Perlu kami sampaikan, tapi ini kan kebutuhan masyarakat yang harus bagaimana cara kita ini harus kita selesaikan. Ini rakyat kita. Arti ini sudah menyangkut tanggung jawab kita bersama Pak. Kita asosiasi Ketua UPTD dan apa tuh dan Pak Camat. Saya nanti akan segera saya buatkan nota dinas laporan hari ini. Tapi kalau menunggu itu Pak, itu lama. Ini pemikiran saya loh Pak. Sebab untuk membelanjakan anggaran itu kan harus dianggarkan dulu, disahkan dulu, kira-kira kan seperti itu. Sementara masyarakat kita ini harus segera pemanfaatan tempat ini Pak. Jalan, kira-kira kan kayak gitu solusi. Salah satu solusi. Itu barang-barang itu Pak masih bagus semua kalau saya bilang. Ya hanya roboh aja, jatuh, penyanggaan. Tapi hakikatnya kalau didandan lagi dia bisa. Maksud saya, kalau memang karena ini butuh percepatan, kalau kita mensepakati, ayo nanti silahkan kampung ambil peran, ajak dinmasnya, nanti makan minumnya nanti kita urus Pak. Artinya itu tenaga mereka itu Pak, kalau kampung kita urus sama Pak UPT sama kita. Kita ayo kita bareng-bareng. Biar nih melakukan percepatan. Ini mau saya Pak. Kalau menunggukan Pak, itu akan menunggukan, mohon maaf, dianggarkan ya, dia nunggu anggaran perubahan lama Pak. Apa itu di akhir tahun kira-kira kan seperti itu. Jadi akan plan Pak Kepala Kampung, Pak Camat, Dinmas, kita semua ini kan layani masyarakat. Nah terkait beberapa tempat ini harus apa tuh, harus dilakukan perubahan biar apa itu pedagang itu masuk ke dalam. Insya Allah itu akan segera kita diskusi, kita laporkan. Nanti kan ke depan kan kita coba aja nanti tim dari Cipta Karya itu turun, sebab yang menyetel secara teknis kan mereka. Kata corona, makan minum nanti kita bantu. Jadi kita bantu ini sekali lagi ini wujud tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Itu hanya 13 kan. Itu kan 13 coba apa ya? dipanggil eksekusinya Pak Meja. PTD, panggil tukang. Ini Berapa meja? apa tuh barangnya kan apa tuh? Depan juga. Ada, mereka nanti panggil tenaga teknisnya, kan sudah dibantu. Kira-kira kayak gitu. Hanya berdiskusi dan bermasalah. Silahkan Pak, saya tawarkan. Baik, terima kasih. Perlu kami laporkan bahwasanya kejadian jam 4 sore kita saksikan bersama bahwasanya itu memang krusial Pak kepala dinas, yang artinya bahwasannya itu harus segera kita eksekusi. Terkendala dengan adanya robohnya itu pasar ini nggak jalan, itu yang kita lihat. Jadi maksud kami sedang mengambil langkah-langkah bahwasannya insya Allah hari ini itu bisa eksekusi bersama-sama. Dan kita akan amankan di gudang, di dalam itu ada tempat yang tidak disewakan, nanti kita amankan di situ. Dengan asosiasi, langkah-langkah yang harus kita tempuh ke depan ini seperti apa? Apakah dia nanti melalui kita potong setoran, kalau ini nggak menyalahi aturan ini Pak Kadis, kan kalau ini nggak menyalahi aturan, karena kan setiap minggunya nanti setoran kita berapa, nanti kita alokasikan untuk sementara kita perbaiki. Kerusakan pasar akibat hujan ini, apa yang menjadi catatan buat dinas pasar, Kaksar ini? Oh, kita memang dapat laporan dari PTD dan bersama kita laporkan ke Pak Bupati, dan hari ini kita diperintahkan langsung Pak Bupati untuk turun lapangan.
Dan fakta di lapangan memang kita bersama Pak Camat dan Asosiasi dan Babin Mas, kita turun lapangan memang kena angin puting beliung. Saya tanya ada 13 pedagang kurang lebih yang atap pasar ya, atap pasar itu yang roboh. Kayak saya melihat memang bahan-bahannya ini semakin masih bagus lah, masih bisa kita pergunakan. Memang tadi kita langsung adakan pertemuan dari turun lapangan dengan asosiasi, dengan UPTD dan camat dan tim yang ada di sini. Bahwa saya pengen cepat, nggak perlu lama-lama. Pokok segera diambil langkah secepatnya. Kalau kita nunggu ini banyak berteori masyarakatnya mau dagang, sebentar mau lebaran. Dan insya Allah tadi sudah ada pertemuan-pertemuan. Mulai hari ini itu segera kita eksekusi dan insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lama di bawah pimpinan Pak Kepala UPTD Pak Irwan, insya Allah ini akan segera kita selesaikan. Jadi untuk pasaran Kemis besok insya Allah udah siap. Kalau Kemis besok ya belum sepertinya. Solusinya kawan-kawan pedagang ini masuk dulu ke dalam. Sebab itu kan yang runtuhan-runtuhan itu kan mau disisir dulu. Kita perbaiki lagi. Kemudian setelah dievaluasi tadi Bang, kira-kira penyebabnya itu apa? Karena konstruksinya yang kurang bagus atau apa? Kalau saya lihat karena angin puting beliung, malah kontribusinya saya kurang paham karena teknisnya kan tidak ada di saya. Kekuatan itu seperti apa? Yang jelas itu karena angin puting beliung. Murni bencana alam. Murni bencana alam. Jangan kita rumah gede aja roboh. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau boleh kami tahu kan mungkin anggaran atau bahwa dari bencana atau dari dinas sendiri Bang. Jadi hal-hal yang seperti ini jujur kami sampaikan. Memang kalau di anggaran kita tidak ada Pak anggaran, tapi ini kan namanya kepentingan masyarakat. Disinilah jiwa sosial kita harus timbul. Yang pasti kita tidak akan pernah bebankan para pedagang, itu pasti. Mungkin Pak Camat ada tambahan? Terkait menyikapi hal-hal seperti ini. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas terkait masalah permasalahan yang terjadi. Ini kan memang bencana alam, tapi sudah diambil beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah hari ini akan kita, Kepala UPTD sudah panggil tukang, langsung diberesin hari ini. Nanti dibantu juga dengan Dinmas kita yang ada di Kampung Galirejo ini. Insya Allah mudah-mudahan hari ini selesai. Untuk selanjutnya mungkin yang pedagang yang ada sampai saat ini ada 13 pedagang itu akan kita alihkan dulu ke dalam sementara untuk menyelesaikan permasalahan itu sampai dengan selesai. Intinya sikap kita lah ya. Sikap. Pesan-pesan untuk pedagang? Pesan-pesan untuk pedagangnya, Pak? Ya, pesan-pesan untuk pedagang saya kira ya ini namanya musibah, kita harus banyak sabar, artinya banyak berbenah diri juga. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian menjadi catatan kita juga ke depan mungkin secara sarana dan prasarana akan kita coba perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal lain ini Bang, menyikapi pasar ini beberapa permasalahan ya sempat nggak perlu kita sebutkan lah ya. Intinya kedepannya seperti apa? Apa hal-hal apa saja yang perlu dibenahi di pasar ini? Pertama, bangun komunikasi yang baik. Artinya pasar ini kan milik pedagang, perpanjangan dipercaya dengan asosiasi dan dari pihak keamanan. Itu tadi sudah kita rapatkan juga. Tolong bangun komunikasi yang baik terhadap petugas keamanan dan asosiasi sehingga pasar ini bisa terawat, bisa baik. Pelan-pelan ke depan itu masyarakat bisa nyaman dagang di sini dan pada akhirnya kan ada peningkatan PAD dan insya Allah nanti kan pada akhirnya akan dikembalikan juga untuk kepentingan masyarakat PAD-nya. Terima kasih. Tambahan? Mungkin dari ini asosiasi